Hai Sobat Koko. Selamat datang kembali di podcastnya Sobat Koko. Podcastnya mereka yang ingin maju dengan cara seru. Seru banget deh pokoknya. Seru banget ya. Dan tentunya seru-seruan barengan sama kita berdua lagi. Ada Fahri Rahmat tentunya. Dan juga ada Leila Adirina. Dan kita bakal ngobrol dengan narasumber yang informatif dan bermanfaat nih. Ini mungkin Leila bisa kasih tahu ke gue juga dan juga Sobat Koko kira-kira ada siapa di hari ini. Jadi kita tuh kedatangan VP ICT and Finance dari PT Pertamina Retail ya. Ini adalah ketua tim Satgas penanganan COVID-19 di Pertamina Retail. Keren. Pokoknya beliau ini punya kesigapan dalam menjaga dan mempersiapkan strategi-strategi di masa pandemi ini demi melindungi semua lini di Pertamina Retail. Luar biasa banget. Luar biasa. Langsung saja lah tanpa Langsung saja. berlama-lama. Kita sambut ini ada Bapak Edit Indra Triyadi. Halo, selamat siang Bapak. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Bapak kabarnya sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena kita bertiga juga alhamdulillah diberi kesehatan ya di masa-masa pandemi seperti ini ya Pak. Amin. Dan sebenarnya ini pandemi belum berakhir kan, dan udah ada balik lagi nih Pak ya, varian baru Omicron. Aktif sekali itu. ya kita ya. Sempat kena Pak? Iya. Alhamdulillah enggak. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh nah. Kena sama. Walaupun kita udah vaksin 2 kali tapi akhirnya kita kena juga. Betul. Tapi nggak lama ya. Tapi nggak lama. Sekarang kita sudah kembali sehat, Betul. alhamdulillah ya Pak. Tapi sebenarnya pas kembalinya lagi nih Pak varian baru Ya. Omicron ini, bagaimana sih Pak strategi PT Pertamina Retail dalam menghadapi pandemi ini untuk melindungi seluruh perwira dan juga pertiwi? Tapi mungkin Sobat Koko belum tahu nih Pak, perwira dan pertiwi itu apa ya? Itu sebutan sebenarnya. Sebutan. Bagi pekerja-pekerja kita Oh. yang di lingkungan Pertamina Group kita sebutnya perwira. Perwira, berarti perwira nih untuk pekerja pria dan pertiwi untuk pekerja wanita ya Pak? Ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi, gimana nih Pak cara untuk menghadapi? Ya. Sebelum kita bicara ke strategi penanganan COVID-nya sendiri, Betul? Iya. saya perlu sedikit aja ngejelasin mengenai strategi besarnya PTPR dulu gitu. Oke. Boleh Pak. Jadi program apapun nggak bisa berjalan kalau tidak adanya komitmen dari top level ya. Mbak Lela dan Mas Fahri. Jadi memang kita dari sisi top level dari dalam hal ini direksi menelurkan program resilience strategi untuk tahun 2022. Untuk tahun 2020 awal pandemik itu kita buat program juga survival strategi karena memang fokusnya adalah kita survive dulu nih. Karena kita nggak tahu kondisinya kayak apa kan, uncertainty-nya tinggi. 2021 kita punya program apa istilahnya shining strategi. Shining Nah, strategi. di 2022 karena kita ngerasa sudah cukup mature menghadapi kondisi ini, kita ada resilience strategi. Resilience means tangguh ya. Kita sudah merasa kita harus tangguh lah menghadapi strategi ini. Oke. Strategi menghadapi tantangan ini. Nah, strateginya itu terbagi atas 3 pondasi dan 4 pilar lah. Cuma saya mungkin hanya sedikit singgung 2 aspek saja. Yang pertama itu terkait dengan digital adaptive dan agile behavior. Agile behavior. Karena aspek digital sama kemampuan kita yang istilah agile zaman anak sekarang itu 2 hal yang harus mampu kita adopt ya di kondisi yang seperti sekarang. Lalu mungkin aspek keduanya terkait living with endemic, salah satu programnya kita. Jadi strateginya kalau bicara fokus ke strategi penanganan COVID sendiri, kita punya 2 strategi preventif, pencegahan itu saja, dan strategi kuratif ya, pengobatan bagi memang perwira-perwira atau pertiwi yang sudah positif terpapar. Oke. Ya, jadi untuk preventifnya sendiri sejak awal tahun 2020 kita sudah mulai membiasakan kebetulan tahun 2020 adalah awal kita pindah ke new office kita baru, head office kita. Di situ kita sudah mulai membiasakan bekerja dengan konsep co-working space. Tujuannya adalah semangatnya dari direksi adalah we can work from anywhere or everywhere lah gitu ya. Jadi kita sudah tidak terpaku lagi di seperti kerja secara konvensional. Lalu kita sudah mulai banyak mengembangkan aplikasi digital. Oh iya. Yang dulunya mungkin kalau katakanlah dari sisi keuangan, kebetulan saya di keuangan, untuk proses penagihan itu harus bawa dokumen atau seperti apa. Nah sekarang kita cukup semua secara online. Semua dokumen-dokumen dalam bentuknya soft file semua.
banyak kita beralih ke sana. Lalu pun kita meeting-meeting yang tadinya harus tatap muka seperti ini, kita sudah mulai beralih ke online. Online. Mungkin kalau di 2019 orang masih kesulitan ya beradaptasi. Cuma memang ini suatu hal yang mau tidak mau, yang terpaksa gitu ya, mau nggak mau jadinya ya kita belajar dan alhamdulillah kita bisa lalui gitu. Proses pengadaan yang tadinya pengadaan harus tender nego langsung, kita punya aplikasi e-procurement. Jadinya semua proses pengadaan secara online dan itu pun juga lebih transparan juga. Betul. Ya. Lalu kita kembangkan juga dashboard. Yang tadinya mungkin kalau kita mau memonitor dari sisi pimpinan harus panggil anak buahnya dulu, kita bahas buka dokumen. Sekarang dengan meeting online, dashboard pun bisa diakses secara online. Bahkan manajemen kami membiasakan setiap pagi setelah sholat subuh, hal yang pertama yang beliau lihat adalah dashboard gitu loh. Jadi kinerja bisnis perusahaan itu dimonitor dari dashboard. Lalu tinggal dikontrol ke masing-masing PIC-nya. Jadi memang kita aspek digital ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Tuh. Lalu dari sisi unit bisnis kita, kebetulan kita banyak mengelola SPBU, Bright, yang mana memang secara nature bisnisnya tidak bisa dihindari, harus bertatap muka dengan konsumen ya. Betul sekali. Kita mulai sentuh juga aspek-aspek digitalnya, misalkan kita perbaiki infrastruktur digital payment-nya kita. Kalau dulu orang 75% atau sampai dengan 90% membayar masih dengan uang cash, kita upayakan edisi kita terjamin kondisinya. Lalu kita juga mengembangkan lagi pembayaran dengan strategi program digitalisasi itu, pembayaran dengan My Pertamina dengan link aja. Kita bisa membayar dengan voucher, RFID. Jadi memang kita coba dorong semakin cashless juga di lapangan. Tujuannya interaksi dengan uang kertas pun juga dan orang pun juga berkurang. Kita juga kembangkan juga konsep self service di Pulau Pompa. Tujuannya bukan untuk mengurangi pekerja, tidak. Kita karena mengarahan dari pimpinan kami, kita tidak diperkenankan untuk mengurangi pekerja di lapangan, karena memang kondisi saat ini adalah kita mencoba mensupport para perwira kita dengan tidak mengurangi pekerja, tapi kita coba dengan konsep self service sehingga layanan pun interaksi antara konsumen dan pekerja PT atau perwira PTPR pun bisa kita minimalisir gitu loh. Jadi self service ini rencananya akan berjalan nanti secara hybrid. Jadi hampir semua unit bisnis kita bisa berjalan secara self service, bisa juga konsepnya manual atau kita bisa partially ya, jadi bisa setengah-setengah, di mix gitu. Jadi itulah kenapa kita konsepkan hybrid. Jadi memang konsep ini kita coba dari sisi digital behavior-nya pun juga kita digital adaptive-nya ini kita tekankan gitu loh. Ya, jadi memang konsepnya secara detailnya itu sana. Lalu sekarang pun awal-awal pandemik untuk menghindari penyebaran, karena tadi aspek digitalnya sudah kita perkuat, kita uji coba di awal-awal itu bahkan sampai 2-3 minggu kita bekerja WFH semua. Wow. Jadi konsep seperti itu. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang mau tidak mau harus ke kantor. Itu tetap dipersilahkan atau diizinkan dengan catatan ya adanya izin dari tim task force. Dan itu pun dengan jumlah yang terbatas. Lalu di periode seminggu kemarin kita sudah mengizinkan kawan-kawan untuk bekerja secara WFO lagi, tapi dengan kapasitas 25%. Dengan sekarang kondisi PPKM sudah kembali ke level 2, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan coba berikan izin WFO naik menjadi 50%. Langsung 50% ya Pak ya? 50%. Itu pun juga dengan catatan untuk setiap kehadiran itu harus kita screening dulu sebelum masuk kantor dengan antigen. Jadi memang kita coba buat beberapa screening untuk memastikan ketika memang harus WFO interaksinya pun relatif aman. Gitu. Jadi gambaran ini kurang lebih seperti itulah. Nah, lalu kalau untuk strategi kuratifnya ya, penyembuhan gimana nih buat kawan-kawan kita yang sudah kadung terpapar, ya kita sudah membentuk tim. Kami melihat bahwa treatment terhadap ini pembelajaran kami selama dari 2020-2021, kita sudah pernah menghandle perwira PTPR terpapar hampir 800 orang di seluruh Indonesia. Ya, jadi kami membuat suatu kesimpulan bahwa penyakit ini
memiliki resiko yang kecil apabila kita respon dengan cepat. Oke. Jadi yang diperlukan adalah identifikasi yang cepat dan first responnya, Oke. quick responnya ini. Jadi memang kita lakukan proses screening berkala di unit bisnis. Bagi yang sudah memiliki gejala meriang, batuk, itu segera melakukan tes antigen. Cuma selain yang sudah bergejala, kita pun juga melakukan random sampling di unit bisnis kita. Itu kita antigen, bagi yang teridentifikasi positif langsung naik ke PCR untuk memastikan. Dan ketika sudah terindikasi positif, baru antigen saja, ketika itu sudah positif, kita langsung supply dengan obat-obatan dan vitamin. Ya, jadi memang kita ingin pastikan nih bahwa mereka dapat first respon yang cepat. Sehingga mereka tidak sampai tereskalasi lah gejalanya, gitulah kurang lebih ya. Dan itu dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya berarti ya? Iya, kita dari Aceh ada, terjauh di Sorong. Jadi hampir semua provinsi ada. Dan itu merata Pak untuk penanganan kuratif seperti tadi Pak? Harus merata. Wow, itu nggak mudah sih. Iya. Itu nggak mudah sih Pak. Ya. Keren banget. Tapi Perwira sama Pertamina Retail tuh berarti udah divaksin semua ya Pak? Apa? Ya, terkait dengan vaksin, kita kurang lebih itu sudah mungkin baik pekerja HO maupun di daerah ya, itu in total sekitar 5.000 something lah ya. Saya tidak tahu angka pastinya. Itu sudah melakukan vaksin 1 dan 2, itu kurang lebih 4.900-an lebih. Jadi kalau berdasarkan data di kita, yang belum vaksin pertama itu paling hanya sekitar 15 orang. Dikit banget. Kecil sekali persentasenya. Yang belum vaksin kedua paling 19 orang, dan itu pun juga hampir pasti dikarenakan kebetulan pekerja di lapangan ini termasuk yang fast moving ya, penggantian pekerja di lapangan. Nah, mungkin itu pekerja baru jadi belum divaksin, kurang lebih seperti itu. Sebanyak 4.900 sekian sudah divaksin kedua, dan bahkan data terakhir 1.300-an lebih itu sudah vaksin booster. Wow. Jadi memang kita udah booster belum? kejar. Udah booster? Belum. Sama, karena kemarin habis kena kan? Iya. Gitu, iya. Tapi berarti emang kesehatannya utama banget ya Pak, buat di Pertamina tuh terjaga banget dari penanganan nih juga. Ketika ada yang kena positif langsung disuplai dengan obat-obatan. Benar-benar gercep banget gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan itu adalah tim Satgas tuh berarti nggak cuma di head office ya Pak ya? Ada di beberapa teritori ya Pak ya? Jadi tim Satgas kita itu kebetulan ditunjuk sebenarnya dari awal pandemik. Cuma saya sih sempat on off jadi ketua tim karena memang waktu itu ada beberapa periode yang Delta kemarin saya sempat ngelit juga, lalu untuk yang Omicron ini saya ngelit juga. Itu memang secara struktur kita ada krisis leader, lalu ada wakil krisis leader, lalu di bawahnya itu ada tim premitigasi. Tim premitigasi ini adalah yang bertugas untuk melakukan screening dan testing. Mereka melakukan screening random testing ke pekerja-pekerja di unit bisnis, baik di HO maupun unit bisnis. Lalu juga melakukan vaksin, melakukan pendataan sampai scheduling vaksin ada di tim premitigasi. Lalu kita yang keduanya ada tim quick response. Tim quick response ini adalah setelah teridentifikasi positif di tim premitigasi, data dilempar nih ke tim quick response. Selanjutnya penanganan ada di tim quick response. Tim quick response kami yang berkoordinasi dengan tim dokter. Biar cepat gitu ya Pak, satu pintu semuanya. Nah, di situ kita akan identifikasi dulu gejalanya yang timbul seperti apa. Kalau gejalanya ringan, kita supply obat, lalu kita lihat kalau memang gejalanya ringan, dia bisa melakukan isoman sendiri. Cuma kalau misalkan bergejalanya ini tereskalasi, tandanya kita putuskan nanti apakah dia isolasinya di rumah sakit kalau memang agak berat ya, atau memang di fasilitas isolasi lainnya, misalkan hotel-hotel rujukan. Karena banyak juga kebetulan pekerja kita yang anak kos kan. Kasihan kalau di kosan bikin heboh kan gitu. Ya kita kasih fasilitas untuk karantina gitu. Wah, baik banget, kasih fasilitas juga. Udah safety, terus juga confidence juga pasti, makin nyaman juga. Wah.
Luar Ini biasa banget. penanganannya ya bener-bener bisa bilang first class. Betul asik, jelas ya. First class nih penanganannya. Betul. Tapi kalau kita lihat nih Pak di SPBU kan pelayanan tuh langsung pelanggan dan mungkin ribuan orang kali ya, Iya. cepet banget. Tapi ada keluar masuk pelanggan juga kan. Konsumen. Ada ini nggak sih Pak kayak perubahan SOP baru atau protokol kesehatan dengan adanya pandemi ini? Mungkin tadi selain itu ya self service itu Betul. atau ada protokol baru lainnya nggak Pak? Secara spesifik sih mungkin tidak ada ya Oke. protokol barunya. Cuma selain kita ada senyum sapa salam, clear Oke. itu pasti. Walaupun senyum sekarang susah tertutup masker Iya. ya. Iya. Ya. Matanya Ya. Tapi memang dari sisi pelaksanaannya kita memang berusaha untuk mengurangi interaksi. Caranya Oh. seperti apa? Kalau dulu mungkin banyak konsumen yang harus turun dari mobil ya. Mhm. Kalau sekarang sebenarnya konsumen duduk manis di mobil pun nggak ada masalah gitu loh. Oh. Duduk manis benar. aja di mobil. Kalau memang mau bayar edisinya kita antar gitu Oh loh. Iya. iya. Jadinya nggak perlu harus turun. Apalagi goyang-goyangin mobil kayak dulu gitu kan. Itu udah jadul Mari banget lah. Pak, ini sebenarnya itu juga jadi pertanyaan juga Pak. Itu sebenarnya berpengaruh sih. Nggak ngaruh, Nggak alhamdulillah ngaruh gitu. gitu. Terus sobat Koko mungkin yang suka kayak abis diinsin goyang-goyangin motornya, mobilnya digoyang-goyangin. Itu ternyata Nggak tidak usah. ngaruh ya. Duduk aja lah di Iya. mobil Ya. kalem gitu ya. Oke, berarti perubahannya mengurangi interaksi ya Pak Ya. salah satunya. Nah, jadi sobat Koko jadi nggak perlu khawatir bisa Betul. dibilang karena di SPBU Pertamina juga udah banyak banget keamanan yang dilakukan. Tadi ada Betul. screening juga, ada swab antigen di setiap perwira dan pertiwinya. Iya. Terus juga protokolnya juga jalan. Jadi karena ini udah safe, kalau bisa sobat Koko yang mampir ke SPBU juga Harus mengikuti safe, protokol betul. gitu. Semoga sehat-sehat semua ya Sobat Koko juga Iya. ya. Dan mungkin terakhir nih Pak, boleh nggak sih Pak kasih pesan untuk Sobat Koko untuk tetap menjaga kesehatan Iya, dan Pak. melakukan protokol dengan baik gitu. Buat kita juga, Pak. Betul. Ya, standar sebenarnya Oke. pesannya 5M tetap harus dijaga. Oke. Walaupun kondisinya sekarang, gejalanya ringan kok, bla 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 sekarang, tapi tetap 5M ini perlu dijaga karena tidak semua orang punya daya tahan tubuh imunitas Iya. yang Betul. sama mungkin seperti Iya. kita ya. Iya. Kita ringan tapi kita tidak tahu orang yang Iya. mungkin yang lebih tua atau yang masih kecil seperti apa. Nah, jadi 5M sering-seringlah mencuci tangan, Mhm. selalu memakai masker, menghindari kerumunan, Mhm. lalu memang kita mengurangi mobilitas ya, Iya. Ya. dan juga social distancing. Betul. Oh, Jadi menjaga jarak. Jadi memang itu yang memang harus dijaga gitu loh. Oke. Oke. Ada satu quotes yang menarik kalau di PTPR ini yang Apa memang tuh, Pak? perlu di-highlight. Mungkin tadi di awal saya bilang kan ini tidak bisa berjalan program kalau tidak adanya komitmen. No. Betul. Jadi without commitment we will never start. Wih. Yes. Nah, without consistency and discipline we will never finish. Wih, keren banget. Keren banget. Boleh jadi caption postingan Instagram saya nggak sih? Iya, boleh. Ntar kita kutip ya. Iya. By Bapak edit gitu. Iya, boleh, quotes boleh, by boleh. Bapak Edit. Itu saya pun juga ngutip dari orang. Oh. gitu. Terima kasih Oke. banyak nih Pak waktunya. Semoga tetap sehat Iya, selalu ya Terima Pak. kasih, terima Sehat kasih selalu. sama-sama. Sobat Koko, tentunya jangan lupa untuk stay update barengan sama kita ya. Itu bisa langsung dicek aja Instagramnya @pertamina_retail. Iya. Terus juga di Twitternya ada @pertamina_retail, TikTok ada @pertamina retail official, Facebooknya PT Pertamina Retail Official, dan YouTube channelnya. Pastinya di Pertamina Retail. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya Sobat Koko. Itu Oke. dia. Sekali lagi pengen ucapkan thank you juga buat Sobat Koko yang udah nonton, dan Pak Edit terima kasih. Jangan kapok untuk Sama-sama. mampir ke sini. Terima kasih. Betul. Datang lagi ya Pak ya. Siap. Kalau begitu Sobat Koko, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Fahri Rama. Saya Lila Derina. Bye bye.